Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Sri Pawoto di Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Sragen, bertanya, di Sragen sedang gencar-gencarnya investasi koperasi yang hasil atau SHU-nya sudah bisa ditentukan lebih dahulu. Apakah hal tersebut adalah riba? Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Saudara Sri Pawoto. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seringkali ya, nama suatu kerjasama atau suatu akad itu tidak identik, tidak menggambarkan realita di lapangan. Dan ini bukan hal yang baru. Dahulu orang-orang kafir pun di zaman Nabi dan sebelumnya melakukan hal yang sama. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Mereka tidak mengakui bahwa praktek mereka itu bukan riba. Mereka bahkan mengatakan ini adalah investasi, ini adalah jual beli, ini adalah kerjasama ya. Karena bagi mereka riba atau investasi, kerjasama, jual beli itu sama saja, tidak ada bedanya. Jadi mau disebut riba atau disebut investasi, disebut jual beli, bagi mereka sama saja, tidak berpengaruh bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap hukum itu dikaitkan dengan sebutan, dikaitkan dengan konsep luarnya saja, tidak sampai menyentuh kepada substansi dari akad tersebut. Nah, adanya akad-akad yang dinamakan dengan kerjasama, investasi, atau koperasi, sebetulnya itu tidak bisa serta-merta menjadikan itu seutuhnya sebagai investasi. Karena itu kita perlu melihat seperti apakah realita dari sistem investasi yang diterapkan di koperasi. Sebatas yang saya ketahui, sistem koperasi itu berbasiskan anggota. Anggota membayar iuran wajib, ya, dan iuran yang tidak wajib. Kemudian anggota akan melakukan transaksi pembelian, jual beli, ataupun sewa menyewa, atau akan simpan pinjam, utang piutang. Dan kemudian membayar bunga tentunya. Nah, karena skemanya adalah sistem keanggotaan, sehingga anggota yang pertama sejak awal berdirinya koperasi dengan anggota yang paling terakhir haknya sama. Haknya sama. Setiap kali pembagian SHU, maka semua anggota akan mendapatkan bagi hasil yang setara. Sejumlah iuran yang pernah dia setorkan. Ketika ada anggota baru namun iurannya besar, maka dia mendapatkan bagi hasil atau SHU yang lebih besar dibanding anggota yang lebih awal. Nah, skema semacam ini tidak sesuai dengan konsep investasi dalam syariah, permodalan dalam syariah. Kenapa? Karena prinsip dasar dalam investasi, investor, pemodal, itu berstatus sebagai seperti halnya di perusahaan, mereka adalah sebagai komisaris, para pemegang saham. Dan pemegang saham, komisaris, atau pemilik perusahaan, atau pemilik unit usaha itu bukan hanya berhak mendapatkan SHU, sisa hasil usaha atau keuntungan, tetapi juga berhak mendapatkan pertambahan nilai aset atau pertambahan nilai saham perusahaan. Ketika usaha itu terus berkembang dan berkembang, sehingga diminati oleh masyarakat, menghasilkan keuntungan, tentu nilai jualnya perusahaan itu kalau dijual, unit usaha itu kalau dijual, tentu nilainya akan berlipat ganda, melebihi nilai buku yang itu merupakan nilai awal tatkala pendirian atau ketika semua anggota setor modal. Nah, konsep koperasi tidak mengakomodir adanya capital gain, apresiasi market terhadap unit usaha, sehingga anggota tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan atas pertambahan nilai pasar terhadap unit usaha tersebut. Belum lagi, kebanyakan koperasi menggunakan skema simpan pinjam. Ketika anggota berutang, dia bayar dengan ada tambahan bunga. Ya, ada tambahan bunga. Dan beberapa poin bisa menjadi pedoman kita untuk mengatakan bahwa
skema investasi melalui koperasi itu belum sesuai dengan konsep syariat. Karena itu saya sarankan Anda tidak ikut serta dalam sistem-sistem yang kurang sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum tersebut. Wallahu ta'ala alam.